Komunitas Voice Over Announcer Indonesia. Kabar Persada akhir pekan. Pendengar, di mana Anda berada, kita lanjutkan kebersamaan kita di Kabar Persada akhir pekan pagi hari ini. Untuk rekan Miftah, sesi kedua kita akan hadirkan komunitas voiceover, dubber dan announcer Indonesia yang disingkat KVDAI. Kalau yang belum kenal mungkin bisa. Ini. Tetap eksis menggelar berbagai kegiatan untuk mengasah bakat para anggotanya untuk tetap berkegiatan di masa pandemi COVID-19 ini. Nah, bagaimana kira-kira seperti apa sebenarnya profesi ini apa sih gitu kan? Gitu ya. Nah, kita akan terhubung dengan Mas Arief Budiman ya. Ya, Presiden Komunitas KVDAI, Mas Arief Budiman. Selengkapnya kami berikan untuk Anda dalam Kabar Pekan ini. Kabar Pekan ini. Kabar Pekan ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Arief. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Iya. Kabar baik dan sehat pagi hari ini, Mas Arief? Alhamdulillah sehat, semangat. Ya, selalu semangat ini. Mas Ali gimana kabarnya? Sehat, Alhamdulillah. Ini ada saya Ali dan rekan Miftah ya. Di pagi hari ini. Berarti ini kita bincang-bincang bersama The President. Wah, ini The President of KVDAI ya. Wow. Saat ini posisi begitu. Oh iya, ding. KVDAI. Kira saya. Iya, wah ini langsung. Ngomong-ngomong, kalau Mas Arief ini dari background radio atau televisi, di mana sekarang eksis, Mas Arief? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, terima kasih Radio Persada, Mas Ali dan juga Mas Miftah atas kesempatannya pada KVDAI. Saya sendiri latar belakangnya sebenarnya adalah seorang jurnalis radio, tapi jurnalis radio ya. Ya, saya jurnalis radio. Dari radio memang basicnya, terus kemudian merambah ke dunia voiceover. Itu kalau di radio sendiri sih saya belum lama ya, baru 15 tahun di radio. 15 tahun belum lama ya? Belum 16 tahun. Iya, belum 16 tahun maksudnya. Iya. Kemudian untuk terjun secara profesional di dunia voiceover mungkin sekitar 5 tahun ke belakang. 5 tahun ini ya. Dari yang awalnya ngerjain project punya klien di radio, kemudian itu jadi portofolio saya dan alhamdulillah sekarang ini di tahun 2 tahun ke belakang lah ya, 2020-2021 ini lebih banyak suara saya digunakan untuk kementerian dan lembaga negara. Atau memang ya ini ya, promonya memang mengarah ke situ. Atau gimana ya? Mungkin kalau didengar dari karakter suaranya, mungkin menurut mereka, menurut klien, pihak kementerian gitu ya, klien lebih pas saya ya, lebih cocok untuk kebutuhan mereka. Ya, Mas Arief ini kan terkait dengan voice over talent ini ya di masa pandemi ini, Mas Arief. Bagaimana ini agar tetap banjir orderan ya? Karena ya di masa pandemi gitu ya. Iya. Kalau boleh jujur ya, mungkin ini juga sebenarnya bukan pengakuan saya pribadi, tapi berdasarkan pengakuan dari beberapa kawan yang juga seorang voice over talent profesional. Mereka mengakui sih memang ada sedikit sekali dampaknya terhadap pekerjaan mereka di situasi pandemi, tapi hampir tidak terasa. Cara paling mudah untuk kita mendeteksinya apakah ini berdampak atau tidak, mungkin paling sederhana adalah setiap kita menonton video di YouTube, dalam tanda kutip kita dipaksa untuk nonton iklan, bener nggak sih? Iya, betul. Ya kan? Terus kemudian ketika kita nonton konten apapun lah ya, misalnya di Facebook gitu kan, di Facebook kadang suka ada video iklannya. Artinya kan
ketika masih ada iklan yang muncul di televisi, ketika masih ada iklan yang kita dengar di radio maupun juga di platform digital, artinya peluang pekerjaan untuk dunia voice over itu masih ada. Masih ada ya. Ini pasar. Masih ada. Selain pasar. media-media konvensional seperti radio dan televisi dan juga media non mainstream seperti digital gitu kan. Ada juga misalnya videografis ya untuk presentasi perusahaan, presentasi kementerian salah satunya yang juga saya sering kerjakan. Terus kemudian ada lagi seperti IVR, interactive voice response. Kalau misalnya kita nelpon ke nomor tertentu ada mesin penjawabnya, itu kan masih suara manusia tuh, belum suara Doraemon gitu. Nah, betul. Gitu. Terus masih banyak. Terus kalau kayak misalnya kita di bandara atau di stasiun MRT atau fasilitas umum ya. Gitu kan, pasti ada videotron atau video yang kita sebut sebagai out of home media gitu kan. Gitu, Mas. Ya, tapi sebelum melangkah ke jauh ini, Mas Sarif, tentu pendengar semuanya ini ada juga yang belum paham ya profesi ini sebenarnya seperti apa begitu. Mungkin bisa dijelaskan sedikit tentang profesi voice of talent gitu ya. Oke. Dubber atau announcer atau bagaimana ini? Oke. Profesi voice over talent atau voice actor gitu. Ini sebenarnya jadi satu payung besar adalah profesi pekerja suara, termasuk penyiar radio, termasuk Mas Ali dan juga Mas Miftah, juga pekerja suara gitu ya. Cuma memang medianya saja yang digunakan berbeda, karena toh ketika siaran Mas berdua masih kadang membacakan iklan adlib kan. Itu kan sebenarnya bagian juga dari industri voice over gitu. Cuma mungkin dibacakannya secara langsung di udara, tidak direkam. Ada juga adlib yang direkam. Pekerjaan voiceover sebenarnya sudah, kalau mau ditarik jauh lagi ke belakang, ini sebenarnya sudah dilakukan oleh radio Republik Indonesia, terutama, mohon maaf kalau saya harus menyebut ya tempat saya bekerja saat ini. Saya bekerja di Radio Republik Indonesia Jakarta. RRI program berapa ini? Program 4. Siaran budaya. Siaran budaya. Nah, jadi kalau kita tarik ke belakang, ketika lahirnya radio di Indonesia, pekerjaan voice over itu sebenarnya juga sudah ada. Cuman mungkin istilahnya dulu bukan voice over, saya nggak tahu istilahnya dulu apa. Kalau teman-teman, kalau pendengar atau juga Mas Ali sama Mas Miftah ingat, ketika peristiwa pembacaan naskah proklamasi tanggal 17 Agustus 1945 yang dilakukan oleh the founding father, Insinyur Soekarno, didampingi oleh Pak Muhammad Hatta. Ketika mereka membacakan itu, naskah proklamasi itu di tanggal 17 Agustus, itu kan belum ada rekaman suaranya sama sekali. Iya kan? Kalau kita baca sejarah nih, rekaman audio yang sekarang sering diperdengarkan di setiap tanggal 17 Agustus itu adalah rekaman suara yang dilakukan beberapa bulan kemudian setelah proklamasi dilakukan. Dan itu juga dilakukannya di perangkat siar, kalau kita bilang zaman sekarang tuh home recording lah ya. Home recording kalau sekarang, bukan di perangkat siar yang proper seperti stasiun radio, tidak. Tujuannya apa? Ya supaya kembali lagi ke tujuan voiceover itu adalah menyuarakan pesan. Pesan apa yang ingin disampaikan? Pesan ketika Pak Soekarno merekam suara itu adalah supaya masyarakat bangsa Indonesia tahu bahwa Indonesia sudah memproklamasikan kemerdekaannya. Yang kemarin nggak sempat dengerin, ibaratnya yang nggak sempat hadir di tempat acara gitu kan, masih bisa mendengarkan. Mereka itu menjadi bukti otentik bahwa Indonesia sudah menyatakan kemerdekaannya. Begitu juga seiring perkembangan waktu, kemudian ada yang namanya sandiwara radio, itu berarti masuknya ke voice acting, gitu kan, voice acting. Setelah sandiwara radio ada iklan radio, ada iklan televisi juga. Sebenarnya di hampir semua produk suara itu juga sebenarnya menggunakan atau melakukan voice acting, hanya sesuai dengan kebutuhan. Ada yang voice actingnya berdasarkan alur cerita seperti sandiwara radio misalnya, atau ada yang memang berdasarkan kebutuhan si kliennya maunya
karakter suara yang seperti apa, apakah yang dewasa muda, yang kakek-kakek misalnya, nenek-nenek dan seterusnya. Kan kita tahu juga banyak sekali dubbing kartun di Indonesia, suara anak-anak terutama, suara anak-anak laki-laki. Itu yang mengisi suara justru adalah biasanya perempuan dewasa. Perempuan ya, Iya kan? Ya. Gitu. Seperti itu sih, perkembangannya sangat luas sekali. Yang sekarang sering atau banyak juga digunakan adalah video presentasi, karena biasanya untuk mempersingkat waktu, untuk juga memudahkan penjelasan atas hal-hal yang sifatnya mungkin teknikal gitu, lebih mudah menjelaskan dengan video presentasi. Setelah selesai presentasi, baru tanya jawab begitu. Iya, karena lebih lebih praktis gitu ya kalau video presentasi begitu. Kemudian ini Mas Arief, sebenarnya siapa saja sih yang berpeluang untuk menekuni profesi voice of talent, dubber dan sebagainya ini? Kalau saya bilang siapapun. Ya di KVDI sendiri kita dari 7.500 member kurang lebih di seluruh Indonesia dan juga di beberapa negara, karena KVDI juga membernya ada di beberapa negara. Latar belakang mereka macam-macam. Ada yang PNS, ada yang guru sekolah dasar, ada yang guru madrasah, ada yang anggota tim SAR bahkan, ada yang postman itu apa? Tukang pos ya. Ada yang Pak Pos gitu ada. Terus kemudian sampai ke ojek online pun ada. Tapi mereka memang punya keinginan untuk mengenal dulu dunia suara. Mungkin mereka awalnya cuma pengen coba-coba, penasaran gitu kan, ingin mengenal terlebih dahulu, dan kami sangat terbuka terhadap siapapun yang ingin mengenal dunia suara tanpa melihat latar belakang profesi, pekerjaan dan pendidikan. Bahkan kami juga punya member yang usianya masih 14-15 tahun, SMP, SMA pun ada gitu. Sangat variatif dari sisi usia, yang belasan ada, sampai yang sepuh gitu ya, yang sudah simbah nih ibaratnya gitu, ada juga. Ada yang memang mereka mungkin mengisi waktu luang mereka di setelah masa pensiun, mencoba hal-hal yang baru. Dari yang awalnya cuma tadi mengisi waktu luang, tapi ternyata mereka menemukan passion baru di situ dan menjadikan ini profesi kedua. Begitu. Jadi siapa aja boleh nih gabung di KVDI ya, boleh Mas Arief ya. Kemudian bagaimana hingga terbentuk komunitas ini dan lamanya apa ini Mas Arief? Oke. Komunitas voiceover, dubber dan announcer Indonesia KVDI itu dibentuk pertama kali justru di Facebook tahun 2018 tanggal 28 Juli 2018, berarti sekarang sudah 3 tahun lebih. Ya, kurang lebih. Yang mendirikan bukan saya, yang mendirikan adalah senior kami, namanya Mas Anes Wibowo. Mas Anes Wibowo ini adalah seorang voice talent dan juga seorang voice director di beberapa stasiun TV swasta dan juga TVRI. Dan sekarang memiliki studio sendiri, ada sekitar 3 studio rekaman yang beliau miliki untuk teman-teman yang membutuhkan jasa rekaman studio rekaman. Nah, dari Facebook, kemudian saya diberi amanah oleh beliau untuk mengelola kegiatan teman-teman di Facebook awalnya. Mengelola kegiatan teman-teman di Facebook, banyak antusiasme teman-teman yang meminta dibuatkan grup WhatsApp. Saya akhirnya buatkan grup WhatsApp, saya bentuk pengurus. Sekarang ini ada 2 grup WhatsApp nasional yang jumlah pesertanya rata-rata sekitar 200-an orang, itu di 2 grup WhatsApp nasional, dan 4 grup regional. 4 grup regional ini kita bagi jadi 4 wilayah, Jabodetabek, Banten, regional 1, regional 2 itu untuk Sumatera, Kepri, dan Babel, regional 3 itu untuk wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, DIY, dan Madura. Regional 4 itu untuk wilayah Indonesia Tengah, Indonesia Timur, dan juga luar negeri. Jadi total ada 4 grup regional WhatsApp dan 2 grup nasional, tambah 1 lagi grup Telegram dan grup Facebook. Nah, makanya total kurang lebih member kita yang tercatat ada sekitar 7.500-an orang. Wah, ini kegiatan apa saja nanti di grup-grup WhatsApp ini, dan siapa saja yang boleh ikut gabung ini? Bagaimana caranya? Banyak nih pertanyaannya nih. Kegiatan kita sih
gibah tiap hari ya. Ya, kita senang gibah, Mas. Cuma masalahnya kita tidak menggibah orang lain, tapi kita menggibah pekerjaan kita. Kita menggibah. Itu berarti lebih ke muhasabah bukan gibah, Mas. Iya. Kalau Evaluasi gitu ya. Kalau gibah kan berdosa, kita nggak Iya. boleh ya. Oh, bukan ya. Jadi itu muhasabah, mengevaluasi ini. Enggak, itu apa ya, bercandaan kita gitu. Iya. Kita gibahin diri sendiri. Ya, kan? istilahnya Kalau gibah gibahin positif diri gitu ya. Oh, Ada ya iya, gibah kan positif. Bener, kan gini, kan kenapa saya bilang kita gibahin diri sendiri, karena ketika kita bikin sebuah karya atau materi latihan, kita minta evaluasi dari teman-teman yang ada di grup. Tolong dong evaluasi hasil suara saya, berarti kan minta diomongin kan gitu. Ya, kayak gitu. Nah, kita ada latihan tiap hari, terus kemudian sharing materi yang berkaitan dengan suara, nggak cuma teknik vokal aja, tapi juga kita belajar tentang software editing. Terus kemudian kita juga belajar tentang peralatan, mengenal alat gitu. Karena banyak juga teman-teman yang terjebak pada pemikiran bahwa alat yang bagus adalah yang mahal gitu kan. Padahal belum tentu. Iya, betul. Bisa jadi betul. yang harganya mungkin ratusan ribu itu bisa dapat kualitas yang bagus kalau kita tahu cara pakainya, cara menggunakannya. Gitu kan. Nah, itu yang kita diskusikan di grup gitu. Ada juga wadah-wadah seperti misalnya kita buat yang namanya kopdar virtual. Yang namanya kopdar kan biasanya tetap muka, tapi karena komunitas ini adalah komunitas virtual dan membernya dari seluruh Indonesia, ya kita buat kopdar virtual lewat Google Meet itu setiap hari Minggu. Setiap hari Sabtu atau di jadwal-jadwal yang disesuaikan, itu biasanya kita ada yang namanya classroom. Classroom itu tempat belajar secara intensif tentang topik-topik tertentu yang menjadi pembahasan atau menjadi diskusi dari teman-teman sepanjang 1 minggu itu. Kita buat di classroom. Terus kemudian ada lagi live Instagram yang namanya Sherlock, Sharing and Learning and Community. Kita juga belajar di live Instagram. Di live Instagram, yang nonton ikut belajar dari narasumber, membernya sebagai host, sebagai pembawa acara seperti Mas Ali dan Mas Miftah misalnya, juga mereka belajar mempresent, menyampaikan sebuah acara gitu. Jadi enaknya di Cafe DAI nggak cuma belajar suara, tapi kita juga belajar jadi host, belajar jadi MC. Komplit berarti ya? Kita belajar jadi moderator juga. Sekarang kan lagi zamannya webinar ya, Mas ya. Iya, betul. Mana-mana webinar gitu kan. Arisan aja udah kayak webinar gitu. Iya. Arisan Oh iya. Bisa ya arisan webinar ya. Lewat Zoom gitu loh. Nanti startnya transfer ya. Soalnya transfer, lumayan kan nggak ngotor-ngotorin piring ya, Mas. Iya. Itu. Nah, ya itu kita memberikan wadah ke teman-teman ini untuk belajar banyak hal yang terkait dengan dunia suara atau pekerjaan apapun yang menggunakan suara. Gitu. Makanya kita memberikan wadah-wadah itu kepada member untuk belajar menjadi penampil, ya kan, menjadi presenter, menjadi host, MC, moderator, berarti kan menjadi penampil. Iya. Terus mereka juga belajar untuk mendengarkan materi yang dibagikan oleh narasumber. Bahkan kami juga mengajak teman-teman yang punya keahlian lain di bidang tertentu di luar dunia suara untuk juga berbagi. Misalnya kita punya member di Kendal, itu adalah seorang trainer lumba-lumba, Mas. Trainer lumba-lumba. Terus kemudian kita juga punya member seorang dokter. Dia juga berbagi tentang pengetahuannya, terutama di situasi pandemi seperti sekarang. Kita juga punya member yang guru bahasa Inggris. Mereka mengajarkan kita, termasuk mengajarkan saya bagaimana pengucapan bahasa Inggris yang benar untuk seorang ini sangat bermanfaat sekali nih. Penting ini untuk kita. Jadi wadah-wadah itu yang digunakan untuk kita belajar bersama apapun kebutuhan kita, insya Allah KPDI siap. Ya. Nah, kemudian kalau Ini cara menarik. bergabungnya gimana? Nah, cara bergabungnya untuk menjadi member atau mungkin Apakah masih- langsung gabung di grup? Apakah masih bisa dibuka? Oke. Cara gabungnya gampang sih, tinggal cari aja di Facebook, namanya Komunitas Voice Over, Dubber, dan Announcer Indonesia, atau kalau terlalu panjang, cari aja di Facebook KVDAI, Kilo Victory Delta Alpha India, KVDAI, atau di Instagram @KVDA Indonesia, @KVDA Indonesia. Daftarnya gratis, nggak dipungut biaya. Mau ikutan gabung langsung aja daftar. Kalau bingung nyari grup Facebooknya,
DM aja adminnya KVDAI @KVDAI Indonesia, DM aja, nanti dibantu diarahkan untuk dapat link daftarnya sampai dapat ID member. Setelah dapat ID member nanti kita akan invite ke grup WhatsApp sesuai dengan regionalnya. Jadi misalnya kalau yang warga Solo kita masukkan ke grup regional 3, misalnya yang warga Makassar berarti kita masukkan di regional 4. Yang tinggalnya di Padang kita masukin ke regional 2, yang tinggalnya di Bekasi kita masukin ke regional 1, kayak gitu. Dan itu gratis dan nggak perlu ini nggak perlu member get member karena ini bukan MLM. Ini levelnya nasional ini. Ya, level nasional. Jadi justru bisa menjadi ajang belajar juga gitu ya. Iya. Seiring dengan kita juga hari ini disiarkan di 10 radio jaringan di berbagai wilayah se-Indonesia ini, Mas Arief. Jadi pendengar ataupun praktisi siaran yang mau bergabung bisa mewadahi komunitas ini, Mas Arief ya. Karena untuk memperkaya, kemudian untuk meningkatkan kapabilitas kualitas kita ya. gitu. Kualitas bagaimana harus mengisi suara dan sebagainya itu ya, siaran dan lain sebagainya juga begitu. Ini penting juga untuk kita ini. Ya, Mas Arief, informasi yang kami dapat ini ya, member yang bergabung di komunitas KVDAI ini tetap bisa melebarkan sayap bergabung di komunitas lain untuk mengembangkan bakat juga gitu ya. Iya. Jadi tidak hanya di KVDAI saja, mungkin ada komunitas yang lain juga bisa bergabung juga begitu maksudnya, atau bagaimana ya? Gini, KVDAI tidak membatasi membernya untuk aktif juga di komunitas lain, baik itu sesama komunitas suara atau komunitas di luar komunitas suara. Kenapa begitu? Ya tujuannya semakin banyak jejaring, semakin banyak pertemanan kan pada akhirnya kita akan membuka semakin luas pintu rezeki kita ya Mas ya. Banyak kita menyambung silaturahmi itu kan berarti kan memperluas pintu rezeki. Tujuannya itu. Tujuan yang berikutnya adalah dengan banyaknya komunitas atau banyaknya member yang aktif juga di komunitas lain, mereka punya wawasan yang lebih luas. Jadi ketika melihat sesuatu tidak hanya dari satu sudut pandang saja, tapi juga dari berbagai perspektif. Barangkali dari komunitas-komunitas lain ada pengetahuan baru atau ada pengetahuan yang mereka tidak dapatkan di KVDAI, mereka dapatkan di komunitas lain dan mereka bisa bagikan juga di KVDAI. Gitu. Yang berikutnya pembina kami kita manggilnya Om Erik ya, Om Erik Wiradiputra, juga beliau adalah seorang ekspertis di dunia suara yang sudah dari tahun 80-an aktif di voiceover, punya pesan kepada kita semua member KVDAI bahwa KVDAI di 2021 harus menjadi komunitas yang memegang 3 nilai besar. Yang pertama, KVDAI harus memperbanyak inovasi. Kedua, memperbanyak kolaborasi. Yang ketiga, kurangi kompetisi. Kompetisi dalam artian bukan berarti kita tidak mau untuk bersaing dengan teman-teman voiceover lain, tapi kurangi kompetisi dalam arti sekarang sudah bukan lagi waktunya rebutan job gitu atau gontok-gontokan lah ibaratnya gitu, sikut-sikutan, enggak, sudah bukan lagi zamannya itu, tapi sesama komunitas suara pun kita bisa kok saling berkolaborasi tanpa harus rebutan member gitu. Betul. Jangan sampai kemudian ketika member kita gabung ke komunitas lain terus dikucilkan, enggak. Justru itu bagus. Kenapa enggak kemudian kita kolaborasi aja yuk, komunitas VO mana dengan KVDAI, karena seperti di Jogja punya komunitas sendiri, di Bandung juga ada komunitas sendiri yang sifatnya regional gitu. KVDAI sementara hadir di hampir di semua kota di Indonesia, member KVDAI ada. Kenapa nggak? Yuk kita kolaborasi aja. Teman-teman punya program apa, kita punya supporting sistemnya. KVDAI punya media sosial, bahkan KVDAI juga punya channel YouTube yang teman-teman kalau bikin acara bisa tayang di channel YouTube-nya KVDAI dan seterusnya gitu. Karena di zaman sekarang kalau kita nggak kolaborasi, kita nggak akan bisa besar. Ya. Jadi semuanya bisa menjadi wadah untuk menambah keilmuan lah istilahnya gitu ya. Betul. Jadi tidak hanya terbatas pada satu komunitas saja, bisa jadi dengan adanya komunitas yang lain juga bisa saling bertukar pikiran gitu ya. Saling tadi bisa untuk evaluasi juga ya. Oh ini kurangnya di sini, oh kurangnya di sana gitu kan. Betul. Saling banyak berdiskusi gitu. Yeah. Baik, luar biasa ini Mas Arief informasinya. Semoga ini mencerahkan semuanya untuk pendengar ataupun praktisi siaran di seluruh Indonesia. Yang semakin mengembangkan dan komunitas juga semakin berkembang besar dan
bermanfaat untuk kita semuanya. Untuk kita semuanya. Amin. Ya. Yang terakhir ini untuk Mas Arif, barangkali ada pesan untuk para pendengar semuanya tentang KVDAI atau profesi di bidang voice of talent, dubber dan announcer ini apa, silakan. Oke. Terima kasih Mas Ali dan juga Mas Misbah dan juga pendengar Persada dan juga seluruh jaringan di Nusantara. Saya Arif Budiman, Presiden Komunitas Voiceover, Dubber dan Announcer Indonesia KVDAI, mengajak teman-teman siapapun yang ingin belajar, ingin tahu lebih dekat tentang profesi suara, tentang voiceover, dubber dan juga announcer, silahkan bergabung ke KVDAI. Silahkan mendaftarkan diri lewat akun Instagram kami @KVDA Indonesia. Lewat adminnya nanti akan dibantu. Teman-teman juga jangan khawatir kalau misalnya teman-teman nggak punya pengalaman di dunia suara. Kalau merasa suara kita bahkan nggak enak didengar, suara kita jelek, satu pesan yang penting disampaikan adalah dan ini juga saya sampaikan juga ke semua member KVDAI bahwa tidak ada satupun suara yang jelek. Nggak ada satupun suara yang jelek. Kenapa? Betul. Karena yang namanya suara itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, anugerah dari Tuhan. Segala sesuatu yang datangnya dari Tuhan Sang Pencipta, tidak ada sesuatu yang buruk. Semua itu adalah anugerah. Yang membedakan apa sih teman-teman? Yang membedakan cuma satu. Teman-teman mungkin yang sudah mendapatkan pekerjaan, yang suaranya enak didengar gitu, yang sudah mendapatkan job atau project voiceover, bukan karena mereka suaranya bagus, cuma satu aja, karena mereka sudah terlatih. Dan teman-teman mungkin belum terlatih. Nah, gimana caranya? Yuk kita latihan bareng di KVDAI, kita sama-sama melatih apa yang sudah Allah anugerahkan ke kita, supaya bisa menjadi manfaat buat diri kita sendiri, bisa menjadi manfaat juga buat orang-orang di sekitar, dan mudah-mudahan insya Allah dengan suara kita, itu bisa menjadi jariah kita ketika kita menyampaikan hal-hal yang baik. Gitu. Jadi teman-teman saya ajak, yuk kalau mau dengar atau mau belajar tentang dunia suara, silahkan bergabung ke KVDAI. KVDAI sangat terbuka untuk siapapun. Ya. Baik, terima kasih Mas Arif, waktunya, informasinya, sharing yang sangat positif ini tentu ya untuk perkembangan di dunia pengisi suara. Salam untuk rekan-rekan yang ada di KVDAI. Selamat beraktivitas kembali ini Mas Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar pekan ini. Satu langkah untuk bagi yang belum pernah terjun ke dunia tarik suara, ke dunia seperti suara. Ke dunia siaran, voiceover, tapi ada minat, tapi belum pede, bisa gabung. Nanti ini bisa salah satu langkah untuk memperbagus di dunia tersebut. Kalau Tasik kan memperbagus bahasa Al-Quran. Ini memperbagus voiceover, dunia kepenyiaran, dunia voiceover, dubber dan sebagainya. Tadi silakan akses di FB KVDAI atau di IG KVDA Indonesia. Nanti DM aja adminnya untuk daftar gitu, nanti akan diberikan step-step untuk ke arah sana. Bergabung gitu ya. YouTube juga ada di KVDAI tadi ya. Ada. Bisa dibuka gitu ya. Dari genggaman tangan Anda tentunya. Ya, sangat mudah sekali sekarang ya. Iya. Baik, kita masih ada banyak informasi yang lainnya. Tetap bersama kami di Kabar Persada Akhir Pekan. Kabar Persada Akhir Pekan.